Jalan begitu lewatin pohon asem, nengok ke arah itu kan, karena ini tiba-tiba kepala tuh ketarik suruh nengok gitu kan. Begitu nengok, itu cuma ngintip doang gini, set, ada kuncupnya. Ih. Kan ngebelakangin keranda kan, kerandanya bunyi, lotak, lotak, lotak. Penasaran kan, balik lagi dia di center. Enggak, dia nggak bunyi, dia diem aja. Cuman begitu kita ngelirik begini kan nih, ya dia gerak-gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Malam Jumat Miku. Kali ini spesial, gue mau menyuguhkan kalian cerita dari legenda kita, asik. Tokoh idola gue sini sebenarnya, yaitu Kang Arya Sena. Kang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nih ngomong-ngomong, makasih ya Kang, kita sudah diterima untuk bertamu di sini. Iya. Terus gimana nih Kang? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Kang? Ya biasa sih ya, ngedit. Podcast sendiri. Terus ya sebenarnya kalau nggak sakit tuh kita udah liputan, cuman ada kendala lah. Jadi nunggu sampai sehat dulu lah ya. Iya, amin, semoga Kang Arya sehat terus biar bisa on di YouTube di Trans 7 ya. Iya. Apa Kang, Misteri Dunia Trans 7? Betul, Misteri Dunia Trans 7 setiap hari jam 23.15. Setiap hari jam 23.15 tuh kalian tonton ya. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Kang Arya di Arya Sena Pendakian. Arya Sena cerita pendakian. Nah, itu dia. Nanti gue cantumin deh. Nah Kang, ngomong-ngomong Trans 7 nih, Misteri Dunia, kan saya lihat tuh di TV Kang Arya nge-host telusur ya kan ke satu tempat, nanti menceritakan sejarah lokasi itu, ya kan ya Kang. Nah, mau minta cerita nih Kang, pengalaman Kang Arya selama penelusuran, ada nggak sih yang kira-kira wah gila nih, di luar nalar gue nih, wah gila nih gue baru kali ini nih ngalamin. Ada di beberapa tempat ada ya, karena memang kan berhubungan sama misterinya sih sebenarnya dibanding sama sejarahnya gitu. Kalau sejarahnya nggak kita kulik lah ya, hanya sedikit aja karena segmentasinya kan misteri gitu. Jadi yang kita datengin juga lokasi-lokasi yang misterinya tuh kental. Memang ada sisi sejarahnya karena kan setiap tempat yang punya cerita misteri itu nggak lepas dari legenda, mitos ataupun sejarah ya. Ketiga hal itu nggak bisa dilepaskan. Cuman kita di sini ada di mana nih mau ngebahasnya? Karena segmentasi kita di Trans 7 itu misteri, jadi yang kita tekankan itu justru mitos, legenda, dan misteri. Oke, luar biasa. Terus gimana Kang menemukan cerita misteri yang bagaimana gitu ketika penelusuran itu? Hampir di semua tempat sih ada, cuman ini aja ya, cuman perbedaan perbedaan intensitas ataupun perbedaan aktivitas goibnya di saat kita ada di lokasi. Jadi ada yang kuat, ada yang biasa-biasa aja. Yang paling kuat itu terasa waktu kita di Makam Kemangi ya. Itu di mana Kang, kalau boleh tahu? Makam Kemangi itu di daerah Jungsemi, Kendal. Oh, tahu. Iya, makam keramat cukup terkenal ini. Karena ya ada hubungannya dengan sejarah juga. Terus kedua, makam ini makam yang sudah sangat tua karena udah ratusan tahun. Gitu. Jadi saat kita mau ke sana aja itu perlu perjuangan yang cukup berat karena sampai nyasar itu, 2 kali nyasar. Oh, 2 kali nyasar. 2 kali nyasar. Pertama kita udah sampai Semarang, nggak sadar tuh. Padahal posisi dia tuh di Kendal. Cuman sadar-sadar di Semarang. Udah kelewat, balik lagi tuh ke arah Kendal. Nyasar lagi sampai ke arah Batang. Buset. Deket sama Alas Roban. Begitu sadar, astagfirullahaladzim, ini udah kelewat. Baru balik lagi jalan pelan-pelan. Kelihatan tuh pelangnya. Kelihatan Jungsemi, langsung masuk ke dalam. Jalan. Kali ini jalannya nggak sambil bengong. Sambil doa. Sambil selawatan. Ya Allah, saya lagi tugas. Semoga tugas saya ini lancar. Posisikan diri berjihad ya. Bukan berjihad yang lain-lain, tapi berjihad untuk keluarga gitu.
Alhamdulillah tuh setelah kita udah nggak bengong, kita fokus dengan selawat, itu nggak pakai nanya-nanya, kita jalan. Padahal itu belak-beloknya, belak, tapi ketemu. Hanya nanya sekali pas kita mau masuk ke tempat makam itu ada motor, jadi kita masuk kampung nih kira-kira 5 kilo lah ya. Nanti ngelewatin sawah-sawah, masuk kampung lagi. Nah, nanti kita ketemu jalan yang ke kiri. Terus gak lama kita masuk kampung lagi dan itu banyak perempatan-perempatan jalan. Subhanallah, tanpa nanya itu jalan motor terus tiba-tiba belok ke kiri. Ada lagi satu jalan yang ke kanan, jalan kecil lurus. Itu di situ berhenti, hati agak nggak enak. Ada pengendara lewat, kita nanya, "Pak, Mas, makam Jung Semi mana ya?" Itu Mas tuh udah kelihatan. Masya Allah, depan mata. Langsung masuk kira-kira 100 meter belok kanan, kelihatan tuh sebuah pemakaman yang terletak di tengah sawah. Memang dari jauh tuh ya mungkin tidak semua orang ya bisa merasakan seperti ini. Dalam artian bukan berarti gue ini spesial, enggak. Gue pun manusia biasa yang nggak bisa apa-apa, yang nggak punya apa-apa. Hanya satu yang gue punya, Allah sama Rasulnya. Dan yang membuat gue bisa pun hanya Allah. Karena perasaan itu yang terus kita pegang dan kita jaga, akhirnya sesuatu yang mustahil lah, sesuatu yang nggak bisa, dengan izin Allah akhirnya kita bisa gitu. Karena tidak punya rasa aku gitu, dalam artian udahlah ini semua urusan Allah gitu. Di saat kita lihat itu aja udah terasa tuh ada hawa yang memang tajam, tapi tajamnya itu tergantung kita ya, gitu. Peka atau enggak gitu. Bukan niatan kita gitu. Karena gue kesana tuh bisa dikatakan selalu berselawat ya, alhamdulillah sambutannya energinya bagus, enak. Sampai ketika sampai di lokasi tuh nggak ada orang sama sekali bilang. Parkir motor, hati gue langsung melihat satu bangunan lah, dia di antara makam-makam tua ini. Ada satu bangunan di tengah makam, seperti musola tapi kecil. Ya. Tanpa ragu-ragu langsung salam untuk ahli kubur, kita masuk. Terus duduk di bangunan itu. Baru kira-kira istirahat 15 menit lah. Datang tuh orang. Satu udah agak sepuh. Satu mungkin umur 20 tahun, bapak muda ya. Sama anak kecil. Mereka ngobrol sebentar sama gua pakai bahasa Jawa. Terus langsung berdoa lah ya. Kita tunggu selesai tuh. Selesai mereka doa, ziarah gitu. Baru nanya, dari mana Mas? Saya bilang, dari Jakarta Pak. Wah jauh gitu. Terus nanya-nanya lah, Pak boleh nggak bermalam di sini? Boleh kalau berani gitu. Kalau berani dong. Iya, ada garis besar, ada garis merahnya gitu. Kalau berani. Ya mudah-mudahan berani sih Pak. Habis gimana lagi gitu. Oh ya udah, tapi nanti izin dulu ya sama pengurus makamnya. Ya udah Pak, bisa dianterin? Oh bisa. Terus kita ngobrol-ngobrol, begitu mau berangkat ke arah pengurus makam, pengurus makamnya datang. Datang, ketemu, ngobrol-ngobrol, dari mana? Tanya-tanya, mau ngapain di sini? Saya bilang, mau liputan Pak. Dari mana? Dari Trans 7 gitu. Akhirnya diterima dengan baik. Itu kita di situ sampai menjelang maghrib lah. Terus dibawa ke rumahnya Pak RT ini. Lupa namanya Pak siapa ya? Nah beliau ini ternyata adiknya dari kuncen makam. Oh, si Pak RT ini. Si Pak RT ini. Udah kita ngobrol-ngobrol, terus kita utarakan lah niat kita untuk mengeksplor makam tersebut di malam hari. Awalnya nggak diizinin, tetapi karena kesungguhan kita juga dengan niat baik, akhirnya diizinin. Jadi setelah badal isya kita berangkat ke sana ke lokasi ya, singkat aja ya. Sampai lokasi itu, untungnya di pintu makam tuh ada lampu dari tenaga surya. Ya. Jadi agak terang. Langsung di situ diem. Kata penjaga makamnya, wudhu dulu Mas. Namanya juga mau masuk ke makam, siapa tahu ada hal-hal yang nggak diinginkan lah, jaga-jaga gitu kan. Oh ya Pak, makasih, wudhu dulu. Selesai wudhu, mau ditemenin Mas? Jangan Pak, sendiri dulu. Soalnya kalau ditemenin biasanya itu nggak jadi ada yang keluar tuh yang aneh-aneh gitu. Iya.
Akhirnya oh ya udah. Nah, begitu mau jalan ada satu motor lagi datang. Akhirnya nggak jadi jalan tuh, tahan dulu ngobrol. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol nih sama yang baru, dia mau ziarah ditahan dulu kan. Nanti dulu nih biar Mas Arya dulu dari Jakarta nih untuk Trans 7. Nah, kita siapin kamera ya dari handphone, terus sensor yang terang 2. Satu kita pegang, satu lagi kita gantung di sama dipegang juga. Ini pegang kamera, jadi rada ribet dah waktu itu. Cuman cuek, langsung masuk. Begitu baru masuk, kira-kira mungkin 5 langkah lah ya di dalam makam. Sebelah kanan itu kan ada pohon asem gede banget ya. Nah dari pohon asem itu awalnya sih cuman di hati kecil ngedek gitu kan. Cuman cuek. Ah bodo amat, gue lagi jihad gitu kan. Jalan begitu lewatin pohon asem, nengok ke arah itu kan, karena ini tiba-tiba kepala tuh ketarik suruh nengok gitu kan. Begitu nengok, itu cuma ngintip doang gini, set, ada kuncupnya. Iya ada kuncupnya, penasaran langsung samperin. Ya pemirsa Misteri Dunia Trans 7, tim sedang berada di tengah makam, taruh kata kayak gitu lah. Sambil speak doang nih, pura-pura nih, samperin tuh ke arah yang tadi kuncup ngintip kan. Samperin, kita senter-senter sampai ke atas, nggak ada. Dalam hati, alhamdulillah. Kalau ada gue jingkrak juga deh gitu. Ya ada, udah kita balik lagi ke arah bangunan yang tadi siang kita datengin. Ternyata di situ tempat keramatnya. Dari depan enak, begitu kita ke sampingnya mau ke belakang kan kita eksplor keseluruhan tuh. Ternyata sebelah sampingnya ada keranda, tadi siang nggak kelihatan. Begitu, keranda gitu. Cuman ya nggak kelihatan, nah kita kan lagi syuting gitu kan. Lihat, begitu kita center. Nggak apa-apa tuh keranda. Kita ngomongkan pemirsa Misteri Dunia ini di hadapan saya ada keranda gitu kan. Kita puterin bangunan. Udah puterin, nggak kenapa-napa. Begitu udah balik, posisi saya nanti ada ngebelakangin keranda kan, balik lagi terus ke arah pohon, ada pohon kembar namanya, kebo kembar. Begitu kita ke arah situ, kan ngebelakangin keranda kan, kerandanya bunyi, lotak, penasaran kan, balik lagi dia di center. Enggak, dia nggak bunyi, dia diem aja. Cuman begitu kita ngelirik begini kan nih, ya dia gerak-gerak gitu kan. Bodoh amat, gue lagi tugas gitu kan. Udah terus kita kelilingin makam tuh, Nah di sini ada keanehan yang cukup bikin yang 2 itu tadi serem tapi nggak menyeramkan lah, dalam artian terlalu biasa yang namanya pocong, keranda terbang kayaknya biasa banget ya. Cuman ini ada hal yang nggak biasa di mana ketika kita balik ke arah keranda tadi, ke arah rumah tadi, itu nisan-nisan di seluruh makam itu kayak nyala. Ya Allah. Bener-bener kayak nyala. Jadi nyalanya tuh ada yang biru, ada yang kuning, ada yang putih. Diem aja, khawatirnya gini. Ini di bawah kita kan saudara-saudara kita yang udah mendahulu kita. Iya. Apakah itu cahaya dari amalan dia atau apa, nggak tahu lah. Saat itu yang terpikirkan, ya pertama takut, tapi lama-lama berpikir, loh ntar kan gue juga bakal mati gitu. Apakah ini cahaya dari mereka yang dulu hidup gitu. Inisiatif tanpa disadarin langsung selawat. Nah begitu selawat, ketemu lagi bangunan itu, terus kita mengarah lagi ke depan kan. Subhanallah walhamdulillah, itu cahaya itu yang kelihatan terang tadi, jadi seluruh makam kan kelihatan kayak terangnya. Iya. Itu tiba-tiba hilang. Dan hawanya tuh udah nggak menyeramkan sama sekali. Begitu sampai ke pinggiran makam, ketemulah sama si bapak penjaga makam sama ada yang baru nih ya. Ntar jadi narsum di Misteri Dunia. Mantap. Ngobrol sama mereka, terus mereka langsung ngomong, loh Mas Arya, tadi siapa yang nemenin? Di samping Mas Arya itu sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada bayangan putih, dan dia mengatakan terang banget katanya. Jadi seperti lampu yang terkena cermin, saking terangnya. Jadi ada 2 bayangan itu mengikuti saya sepanjang saya mengelilingi makam. Dan itu benar-benar nggak tahu, bener-bener nggak tahu kalau ada penglihatan seperti itu, karena ini pengakuan dari penjaga makam juga dari orang yang datang tadi mau ziarah. Jadi 2 orang ngomong sama, walaupun kita nggak ngeliat, tapi karena ada 2 pengakuan yang sama tanpa rekayasa, ya udah dalam hati alhamdulillah, mungkin itu ini kali sesuatu lah, apa gitu. Udah ngobrol-ngobrol, akhirnya mau nih si
orang yang tadi untuk saya jadiin narsum. Juga si penjaga makam. Nah, setelah udah siap, kita balik lagi ke makam. Berikut narsum-narsum yang baru saya dapat. Itu dapat narsumnya gampang banget. Bayangin datang sendiri, biasanya kan nyari-nyari. Iya, nyari-nyari susah. Iya, ini datang sendiri dan dia mau gitu kan. Udah gitu dibawa ke makam juga pada mau ya. Yang satu yang sendiri itu juga emang mau ziarah. Top juga sendirian dia datang. Gue juga pas malam-malam tuh mikir ya gila gue kalau sendirian edan juga di sini gitu. Baru berasa seremnya, pokoknya tua-tua banget Mil. Nah, masuk kita ke pohon, di mana pohon ini ya si bapak penjaga makam ini bercerita langsung di lokasi ya. Pohon ini entah dia lupa nyebut tahunnya, saya lupa gitu ya. Pohon ini di suatu masa pernah rubuh pada maghrib. Terus ketika mau dibersihkan pagi harinya sudah berdiri kembali. Ya. Nah, diceritakan di lokasi langsung sama si penjaga makam. Terus diajak keliling nih sama penjaga makam. Di sini ada keris setan kober, di sini ada tombak, di sini disebutin satu-satu tuh lokasi. Itu nggak apa-apa, masih biasa. Terus kita duduk di bawah pohon yang tadi rubuh, wawancara si bapak selesai, kita pindah ke makam, wawancara yang baru. Nah, wawancara orang yang ini itu juga dahsyat. Jadi dia pernah punya pengalaman suatu masalah, dia nggak sebut tahunnya gitu ya. Ketika dia lagi sendirian di makam ini malam-malam, tirakat lah. Itu dari luar itu dia mendengar awalnya suara delman. Suara delman apa? Bendi lah ya, suara bendi. Karena kaget kok bisa ada bendi gitu ya. Dia keluar dari makam tuh. Ketika dia sudah ada di depan pintu makam, walaupun malam itu bendinya kelihatan tapi tanpa kusir. Dan itu masuk ke dalam makam dan menghilang begitu aja. Tapi orang itu nggak takut karena emang dia mau tirakat. Nah, itu sampai jam berapa ya? Sampai sekitar jam 11 malam ya kita di situ. Setelah itu baru kita diajak masuk ke dalam makam keramatnya. Begitu di dalam makam keramat, ngobrol-ngobrol selesai, pas keluar baru nih kita ngelihat semacam kayak ada orang tua lah, sepuh lah ya. Tapi dia bentuknya bukan persis kayak kita, kayak hologram gitu modelnya. Iya. Nah, jadi kalau yang real itu gue juga jarang nemuin, yang real tuh jarang. Rata-rata bentuknya hologram. Hanya saja seperti nyata gitu kalau kita nggak perhatiin betul gitu. Hologram, dia berbentuk orang tua tetapi gagah lah. Gagah, auranya bagus. Itu dia ditemani oleh sekitar 7-8 orang yang tegap-tegap. Tapi pakai senjata semua. Kayak tentara gitu. Tapi ya dia kayak tentara tapi bukan model tentara kerajaan, hanya saja seperti pengawal lah gitu. Karena bawa senjatanya tuh pedang semua gitu. Itu gagah banget orang itu. Terus karena memang mohon maaf ya, karena kan gue juga Terah Mataram gitu ya, ada silsilahnya gitu jelas. Karena mungkin sama-sama, ini kan sejarahnya dari Mataram nih masalahnya, si makam tuanya. Karena mungkin sama-sama Terah Mataram, akhirnya langsung menghilangnya tuh kayak gimana ya? Kayak bukan turun ke sini, mundur, enggak, langsung kayak TV aja gitu. Habis itu awalnya enak banget Mil. Kan tadinya itu kan di pinggir pantai agak panas ya. Iya, kayak angin-angin laut yang bikin lengket gitu ya. Bikin lengket gitu angin laut ya. Cuman saat itu langsung enak banget. Sejuk. Nah, terus di dalam batin ya. Ini dalam artian gini loh. Hal-hal seperti ini kalau pakai logika ya nggak nemu gitu ya, nggak bakal nemu lah. Yang paling mudah adalah kalau melihat hal yang seperti ini, contoh jantung lah ya. Nggak ada satupun manusia bisa melihat jantung tapi tahu adanya jantung gitu. Nah, ya modelnya kayak gitulah. Sesuatu yang tidak bisa disaksikan tapi energinya jelas ya, dan dengan izin Allah akhirnya terlihatlah mungkin bayangan. Kalau yang nyata itu sedikit ya, ada pengalaman tapi sedikit, rata-rata hologram semua lah. Di batin itu ada bilang, Ger kemana aja gitu kan. Ger itu apa? Ger itu anak laki-laki lah. Tole lah kalau bahasa kasarnya, tole gitu kan. Jadi Ger kemana aja. Tapi ngomongnya bahasa Jawa saya paham gitu. Terus saya langsung begini tanpa sadar. Iya yang nih lagi tugas. Udah selesai suara kayak gitu. Nggak lama penjaga makamnya nanya, loh sampean dari Solo apa Jogja Mas? Gitu.
kayaknya dia ngeh gitu kan. Terus aku ngomong, saya dari Jogja Pak. Asli Pak, orang tua Jogja, darah Jogja asli. Insya Allah saya bilang kayak gitu kan. Oh pantes. Ya, udah selesai itu kita keluar Mil. Keluar balik lagi lah ke rumah sih bapak penjaga makam tadi. Besok paginya baru kita ketemu sama kuncennya. Nah itu aja sih pengalaman selama di makam Kemangi. Terus ada lagi waktu kita di Pulau Seprapat sama di daerah Watu Payung di daerah Pati. Ya, di sini pun sempet ada pengalaman yang cukup unik lah ya. Yang dibilang menggidikan sih enggak. Karena waktu di Pulau Seprapat itu menjelang maghrib aja sih ada penampakan. Di Pulau Seprapat itu kan posisinya ada di pinggiran sungai ya, sungai apa namanya yang di Pati itu. Nah itu terkenal sebagai tempat pesugihan. Oke. Tapi karena memang kita tugas liputan ke sana ya nggak ada masalah ya. Jadi ketika di sana kan banyak pohon bakau tuh, pohon-pohon bakau. Nah di pohon-pohon bakau itu sekilas ya. Jadi kalau dilihat langsung begini nggak kelihatan, tapi kalau kita begini nih, lihat gini ya gitu, itu kelihatan kayak banyak kerah. Kerahnya tapi nggak lazim gitu. Dia ukurannya besar-besar, mungkin sebesar anjing kalau gede-gede banget. Itu waktu di Pulau Seprapat ya. Jadi hanya itu aja. Karena waktu di Pati ini kan kita 2 lokasi. Setelah selesai liputan di Pulau Seprapat, kita lanjut lagi ke Watu Payung. Nah di Watu Payung ini ya kita janjian pertama sama temen ya, yang daerah Purwodadi. Perjanjiannya nanti ketemu langsung di lokasi di TKP. Kita datang ke TKP itu sekitar jam 5 sore lah ya. Jam 5 sore karena memang saya tahu tempatnya gitu. Mudah lah. Dia ada di pinggir jalan cuma 500 meter, kita udah sampai lokasinya. Jadi ketika kita udah di lokasi nunggu dong. Di situ kan nggak ada sinyal. Nunggu sampai jam 7 malam lah, itu kagak nongol-nongol temen gue itu. Wah katanya buseng udah gini hari gitu kan. Nah, selama kita ada di Watu Payung dari maghrib sampai ke Isya ini kan ada pondokan kayu di depannya tuh semacam kayak pos ronda, tapi dia nggak ada tutupannya lah, hanya balik gitu aja. Di sebelahnya kan ada tempat pemujaannya tuh. Karena capek istirahat nih tidur. Ya tiduran bukan tiduran. Itu dari balik tembok kedengeran suara orang nyinden. Dan suara sindiannya tuh enak ya, sampai bangun terus ngomong, terusin deh mbak, enak dinyanyiin gitu kan. Begitu digituin malah berhenti, dia kagak nerusin kan, dalam hati ya bangun lagi terusin, enak sindiannya. Mungkin dipikir lari kali kata dia gitu ya. Kita nggak, malah terusin sindiannya, nggak, malah diem tuh. Udah dalam hati kan ya dia malah berhenti gitu kan. Udah tiduran lagi. Itu kan banyak tokek di situ ya. Iya. Tokek. Ah, biarin aja dah. Nah, di belakang pos itu ada pohon rengas. Tahu nggak pohon rengas? Enggak, tapi nanti cari deh di Google. Pohon yang gede, gatel, dia berduri. Itu daunnya kalau kena kulit bisa luka. Oh. Getahnya kalau getah dan daunnya itu kalau kena kulit bisa luka. Saking tajamnya itu. Ya, gatel, terus kita garuk-garuk panas pasti luka. Atau nggak diapa-apain udah kayak angus, kayak orang kena apa sih, kena api lah, dicetak gitu. Itu ngeri itu pohon. Nggak ngeh begitu senter, karena di situ kayak ada aktivitas yang cukup kuat. Senter dari atas, dari bawah ke atas nggak ada. Ya begitu kita turun ke bawah, jeding lah di depan mata itu kecil. Apa kan? Nggak tahu apaan, jadi dia kecil, nggak gede orangnya tuh, mungkin sepinggang kali ya. Cuman mukanya tuh kayak gimana ya, mukanya tuh kayak ini, kayak orang yang udah tua banget. Nah, kecil itu sekilas aja, nggak nyampe 2 detik kali. Iya. Terus mundur kaget, baru tuh ada rasa takut. Mulai turun kagak gitu kan. Ntar gua turun ke bawah, dia lewat sono gitu. Akhirnya tahan. Sebisa-bisanya ditahan, jikiran. Lepas badalisa, setengah jam kira-kira teman mau datang, itu suara sinden jelas.
Dia nyanyi lagi. Udah akhirnya suara sinden itu kita imbangin sama selawat. Selawat, pas lagi kusuk-kusuk selawat gitu, tahu-tahu di belakang ada yang megang, buset sampai buat, kan temen. Emang kadang suka gitu ya? Wah, penakut juga katanya gitu kan. Pala lu peang, coba lu sendirian di sini ngehe lu gitu. Kita ceritain bro ada kejadian kayak gitu, baru wah sampean beruntung bisa ketemu. Beruntung apaan? Ketemu ginian beruntung gitu. Nah udah, habis itu hujan deras, terus ya langsung lah kita penelusuran tuh sama temen. Selesai, pas kita mau balik, tiba-tiba di bawah payungnya itu batunya itu kan udah di keramik ya. Begitu kita mau ngambil barang-barang, entah datangnya kapan itu udah dipenuhin sama ribuan cacing. Lokasi tempatnya. Langsung yang doyan nomor tuh, wah cacing berapa nih? Ada temen gue kayak gitu. Jadi Nggak. Udah selesai itu balik, gue langsung diajak ke daerah perbatasan Sukolilo sama Purwodadi, nggak tahu nama tempatnya apa lah. Nah itu di tiga tempat ya yang cukup angker lah bisa dikatakan. Kalau di gunungnya di Ciremai, tapi udah diceritakan. Dimana singkat aja ya, dimana di saat kita turun malam itu sepanjang perjalanan kita dengar suara perempuan nangis. Itu jelas banget. Nangis sepanjang jalan, dia terseduh-seduh lah pokoknya. Itu sepanjang jalan. Semua dengar. Ya kita mau udah biasa, malah diomongin. Lu nangis pakai ngumpet-ngumpet, nangis di sini aja gitu. Salah orang digodain gitu kan. Ya sebenarnya takut Mil, cuman itu kan supaya apa sih yang lain tuh berani gitu. Jangan kalau misalnya kelihatan kita takut, ntar yang lain takut gitu. Iya benar. Takutnya nular ya nanti. Takutnya nular, akhirnya bercandain tuh. Dan waktu malam pertama itu kegelapan malam pekat. Jadi tangan begini aja nggak kelihatan nih. Kan biasanya gelap aja kan kelihatan begini ya. Kelihatan lah gelap itu, adalah bayangan. Tapi waktu malam pertama di Ciremai campur kabut apa kan? Enggak. Enggak. Itu gelap kayak nggak tahu lah. Sampai gini nggak kelihatan apa-apa. Tenda yang warna merah. Segitu pekatnya malam. Tapi ya udah tinggal tidur aja, cuek aja. Nah itu di Ciremai. Sewaktu kita liputan Misteri Dunia Trans 7. Ini semua yang diceritain pas kita lagi liputan ya? Iya, liputan Trans 7 semua ya. Terus waktu kita ada di Goa ini. Bukan di Goa. Terus waktu kita ke Madiun. Liputan di Sungai Kerangkeng dan di Bendungan Widas. Di Sungai Kerangkeng itu kita ada pas banget maghrib. Pas maghrib itu posisi kita masih ada di lokasi ya sebuah kedung lah, kita di atas kedung yang memang banyak sekali menelan korban jiwa karena tercebur ataupun korban dari mana-mana terbawa dan ditemukan di lokasi itu. Itu kita masih ada di situ sampai menjelang maghrib percis ya. Pas mau azan baru sadar kan, langsung cabut. Nah begitu cabut ke bawah, begitu cabut kita naik ke atas, itu kan gue nggak ngeliat apa-apa, bener. Cuman perasaan tuh nggak enak banget, perasaan nggak enak banget. Begitu udah sampai, anak-anak udah aman, saya pura-pura balik lagi, pura-pura kencing. Ngomong sama anak-anak, lu tunggu sini sebentar, lu mana? Bawah kencing gitu. Padahal enggak. Nah begitu anak-anak udah nggak lah, dipikir emang kita beneran mau pipis, kita balik lagi tuh ke arah kedung. Karena di kedung itu salah satu penunggu kedung ngomong dengan lantang ya, karena kedengeran ya. Ini lagi-lagi sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh logika. Sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal pikir ataupun keilmuan yang sifat basisnya tuh nalar. Walaupun sebenarnya kalau udah sampai tingkatan keilmuannya bisa dinalar dengan mudah gitu. Sebenarnya hanya karena belum sampai aja tingkatannya lah ya. Ketika sampai sana kedengeran banget lantang suara orang itu mengatakan, gue mau temen lu tuh katanya. Aduh. Temen gue yang mana gitu kan. Salah satu temen lu harus di sini gitu. Enak aja lo. Hati itu langsung ngomong gitu, enak aja lo. Emang lu siapa? Gitu. Begitu ngomong kayak gitu tiba-tiba
makhluk itu langsung masuk lagi ke dalam gedung. Bentuknya orang. Cuman dia bersisik, kupingnya tuh kayak panjang gitu ya, kayak model lidah ular lah gitu kan, panjang. Dia tubuhnya full bersisik. Wajahnya kayak apa ya? Nggak sulit lah menggambarkannya. Jadi dibilang orang tapi bukan orang gitu, kayak ular, kayak sisik gitu. Lidahnya juga kayak ular lidahnya gitu kan. Dia langsung masuk. Nggak lama saya balik lagi ke warung kan. Udah tuh nggak ada kontak tuh. Itu keberanian seperti itu timbul mungkin karena rajin selawat lah, bukan yang lain-lain. Dan gue yakin juga kenapa bisa ada seperti itu ya mungkin satu karena pertolongan Allah. Allah nolong kita bukan masalah dosa ataupun pahala yang kita perbuat, bukan. Tetapi karena kita ingat Allah, betul-betul hanya Allah gitu. Karena kita ingat Allah, jadi yang lain-lain tuh ngikut seperti pahala gitu ya. Yang kita tinggalkan juga akan pergi dengan sendirinya. Dalam artian perlindungan Allah pada akhirnya hadir tanpa harus kita memiliki sebuah ilmu atau apa selain daripada ilmu yakin tadi kepada Allah. Itu bisa aja semua terjadi. Semua tuh bisa terjadi dengan sendirinya lah ya. Paling gampang nih sedikit melenceng lah gua. Kalau mau lihat setan tuh gampang belajar ya. Belajar aja sama kuda sama anjing. Jagoan mereka kok lihat setan. Mereka dari lahir nih udah bisa lihat setan tanpa harus puasa ini, puasa itu. Dalam artian itu, kalau memang sudah takdir, Allah sudah tetapkan apa gitu kan. Manusia ini nggak bisa apa-apa. Ya, mau lihat malaikat gampang, belajar aja sama ayam. Cuman gimana caranya gitu kan. Malaikat yang apa? Ayam ataupun anjing yang kita suka rendahkan sebagai binatang, ternyata mereka memiliki kemampuan luar biasa. Yang satu bisa melihat malaikat, yang satu bisa melihat jin ataupun setan. Ini kan manusia nggak punya. Nah, bagaimana cara manusia punya? Jangan merasa punya, jangan pernah menghina makhluk Allah yang lain. Siapa tahu mereka jauh lebih bisa, jauh lebih jago. Ya, seperti itulah contoh Allah yang tahu itu ayam. Ayam nggak ngapa-ngapain dia bisa lihat malaikat. Nah, oke, kita balik cerita ya. Jadi ketika gue balik ke warung, di warung itu pemilik warungnya bisa dikatakan dia orang yang pertama lah buka di daerah itu. Ya, begitu kita sampai dia langsung tegang lihat saya kan. Mas, saya tahu mas, sampean ini kuat. Ngomong kuatnya tuh sampai kuat gitulah. Pokoknya sampai medok lah gitu. Medok gitu ya. Ngomong kuatnya kuat. Saya tahu sampean kuat mas, kuat banget gitu ya. Tapi ya jangan begitu gitu kan. Tapi ya jangan galak-galak loh. Kenapa pak? Jangan gitulah mas, katanya, nanti sampean nggak apa-apa, tapi nanti ngerinya orang sini yang kena gitu. Oh ya pak, maaf pak, tadi saya spontan ngomong kayak gitu. Ya udah, istilahnya habis itu kita wawancara sama dia. Itu jelas banget Mil, terasa. Jadi dia seperti yang saya bilang tadi, kupingnya tuh panjang mukanya tuh saya sulit deskripsikan. Karena dibilang bagus kayak kita enggak gitu ya, peak-peak begitulah. Pokoknya bagus banget lah, mungkin di bangsa dia gitu ya. Nah setelah selesai kita langsung diajak ke salah satu sudut kota Madiun. Dan kita tinggal di rumah tua, rumah yang udah puluhan tahun tidak ditempati. Tapi karena waktu itu rekan saya lagi bangun rumahnya, lagi renovasi rumah, terpaksa dia menyewa tempat itu untuk naruh barang-barang doang. Ya. Karena dia sekarang lagi tinggal di mertuanya, jadinya nggak bisa tuh ngajak, nggak enak kan. Ditaruhlah saya di rumah ini, di rumah tua ini. Nah sepanjang kita 1 minggu di rumah tua ini, kamar mandinya itu nggak ada yang berani sentuh kalau udah malam hari. Angker. Bukan angker lagi, udah puluhan tahun nggak ada yang nempatin. Jadi ya, gitu. Sampai kita mau kamar mandi itu, pas ada itu kita bersihin dulu. Saking udah laba-laba, kotor itu bak mandinya aja isinya debu doangan. Kita bersihin dulu, ya udah bersih, baru kita bisa masuk. Nah malamnya itu 2 kali kejadian lah, sekitar jam 2:30 lah, pas posisi kita lagi harus aktivitas di kamar mandi, itu dari atas. Cuman lagi-lagi bukan jelas, enggak. Jadi ini kan kita lagi pup lah posisi ya, kan ngadep ke depan kok, nggak celingak-celinguk enggak. Itu cuman di sini nih sudut mata kiri atau kanan itu di atas tuh nangkep kayak ada putih-putih. Dia bergerak, turun, naik. Awalnya kita cuekin. Udah amat dah. Lama-lama penasaran kan, tengok begini.
nggak ada. Tapi setiap kita nunduk lagi, ada lagi, kelihatan gini lagi. Dalam hati, gua timpuk juga lo pakai kotoran gitu kan. Kesel banget. Ya udah tuh, itu waktu di rumah itu. Nah kira-kira 2-3 hari istirahat di situ kita dapat tugas lagi liputan ke Bendungan Widas. Di Bendungan Widas ini posisinya agak jauh dari Kota Madiun. Karena sekitar 2 jam perjalanan dengan sepeda motor harus kita tempuh. Posisi bendungan ini ada di tengah-tengah hutan jati. Itu kita berangkat dari Madiun itu karena nunggu teman-teman pulang kerja sekitar jam 4. Jadi begitu sampai pintu masuk Bendungan Widas itu udah 5:30 lah ya. Begitu mau masuk ke dalam di pertengahan jalan maghrib kita berhenti dulu di warung. Nanya-nanya ternyata kita diajak ke salah satu sepuh lah. Sepuh yang umurnya udah 100 lebih loh nggak salah gitu. Kan masih gagah? Masih bisa. Suami istri udah 100 lebih tuh umurnya. Lihat dari KTP-nya kalau nggak salah kelahiran 1920 berapa? Berarti kan udah 100-an kan waktu itu. 2021. Tuh ngobrol-ngobrol sama beliau biasa tuh, masih belum ada apa-apa ya waktu kita berangkat. Nah pas pulang sampai ke warung yang tadi kita singgah, ibu warungnya mau nangis. Kan kita ngajak suaminya. Posisi warung itu ada di tengah hutan jati. Si ibu warung mau nangis, bapak lama banget gitu kan. Ngamuk-ngamuk tuh sama suaminya. Terus ditanya, emang kenapa bu? Itu dari tadi di luar ada yang muter-muter. Kita waktu itu belum ke Bendungan Widas, belum. Jadi malam-malam kita mau ke sana dilarang sama kunciannya ini, bukan kuncian, sama sesepuhnya. Ya kita waktu itu mengiyakan saja, tapi tetap nekat. Cuman enggak doang depannya, tapi tetap kita berangkat ke Bendungan Widas ya. Setelah speak mau balik padahal muter ke arah Bendungan Widas, pas sampai arah Bendungan Widas itu kan tempatnya luas banget ya. Luas memang, secara lahir nggak ada satupun yang ngelihat penampakan tuh, nggak ada. Itu kita lagi sampai pinggiran, kita lihat ke tengah-tengah itu ada satu orang rekan ngomong, mas denger suara lonceng nggak gitu kan. Lonceng kagak, gue denger suara jangkrik mau angin gitu kan. Yang satu lagi si Embeng ngomong, cuk itu di tengah-tengah ada perahu nggak? Perahu apaan, orang danau doang. Jadi masing-masing orang mendengarkan atau diperlihatkan sesuatu yang beda, tidak sama ataupun berbeda. Waktu itu gue justru ngelihatnya di depan itu banyak banget lampu-lampu di tengah danau. Ya, jadi kita semua itu dari 3 orang ini, yang satu gue tanya, nah lu ngeliat lampu nggak? Enggak mas. Nggak jelas, cabut gitu. Akhirnya malam itu kita ambil sedikit sambil ngambil gambar, kita pulang. Kita balik lagi ke arah Kota Madiun sambil cari narsum. Alhamdulillah dapet tuh narsum juga dengan mudah. Nah itulah sewaktu di Bendungan Widas di Madiun. Kalau yang parahnya sih kemarin waktu terakhir kita liputan di Batu Cinta sama di Gunung Karang. Gunung Karang, Gunung Karang, Pandeglang. Iya. Di Gunung Karang itu memang nggak ada apa-apa lagi naik, cuman begitu di atas itu ada sesuatu yang bikin kita kagetnya karena cepet ya, kayak kilat ya. Iya. Kayak apa sih? Kayak kain tapi dia cepet banget, itu menjelang maghrib. Itu sampai astagfirullahaladzim, tapi ya cuek. Kita tahu kok kita ada di mana. Habis itu kita tawasulan, selesai tawasulan kita turun. Itu udah malam, pas di hutan-hutan itu udah malam. Nah sepanjang perjalanan turun itu ya perasaan gak enak tuh adalah, cuman tidak ada satupun penampakan, alhamdulillah ya. Nanti begitu kita sampai bawah, kita lanjut lagi ke arah Batu Cinta, ya masih Pandeglang. Nah di Batu Cinta ini katanya sih nggak ada apa-apa. Katanya. Iya katanya biasa-biasa aja, kata orang situ semuanya nggak ada apa-apa mas, biasa aja katanya. Ya. Ternyata begitu jam 1 malam kita di sana. Waktu kita ambil gambar, nggak ada, memang bener ya nggak ada apa-apa. Kita ambil gambar sekeliling itu di kamera tuh nggak ada satupun. Saat itu kita lihat ada sesuatu, tetapi begitu sampai rumah, pas kita mau serahin, kita lagi cek dari balik pohon di atas batu tuh ada orang mukanya rata lah modelnya. Jadi gini doang nih, set, slak,
Terus di saat kita lagi menerangkan lokasi ya, pemirsa Misteri Dunia Trans 7, saat ini tim sedang berada di Batu Cinta. Pas lagi ngomong kayak itu ternyata di belakang juga ada yang ngintip. Dan setelah kejadian itu kan kita bertiga tuh ya, 3 orang ini merasakan ketika duduk di atas batu tuh panas semua. Jadi pada nggak betah, panas banget bang gitu. Akhirnya udah kita turun, terus langsung ke arah makam Nyi Putri. Nah begitu lagi mau nyari makam Nyi Putri, kita ketemu warga lah, udah jam 1 malam. Terus kita diajak nginep di saungnya dia. Nah di makam Nyi Putri alhamdulillah udah nggak ada apa-apa. Nah itulah pengalaman-pengalaman yang sekilas ya waktu kita bertugas sebagai host lapangan di acara Misteri Dunia Trans 7. Wah. Mantap, Kang Arya. Setiap part-partnya tuh deg gitu. Nah, dari banyaknya cerita pengalaman tentang mistis Kang Arya nih selama jadi host penelusuran Misteri Dunia Trans 7 ya Kang. Mau tanya nih Kang, yang pertama diceritain tuh di makam apa yang ada keranda? Makam Kemangi. Makam Kemangi. Jungsumi ya. Jungsumi. Iya. Nah itu dengar makam itu apakah dia sosok alim ulama kah atau wali atau gimana Kang? Itu sebenarnya sosok pembesar kerajaan awalnya, ya, entah panglima perang, entah apa. Tetapi karena di sana dia mau membangun sebuah tempat ya, yang diperuntukkan untuk jangka lama, akhirnya dia mendalami ilmu agama dulu di situ. Jadi dari seorang bangsawan, akhirnya menjadi seorang ulama, gitu. Nah terus yang itu Kang, yang tadi si penjara sama kuncennya ngelihat ada sosok putih, emang ngelihatnya cahaya saja kah atau berbentuk gitu Kang? Menurut keterangan mereka berbentuk orang. Berbentuk orang. Cuman terlalu terang kata mereka, seperti cahaya mantul di cermin. Silau jadi tapi bentuknya orang. Dan gue sendiri waktu itu Mila, saya sendiri nggak ngelihat sama sekali, nggak ngelihat dan nggak sadar. Ini hanya pengakuan dari si bapak penjaga makam, juga orang yang berziarah itu, gitu. Ya, saya sendiri nggak tahu itu siapa. Gitu aja. Iya maksudnya apakah memang itu yang ada di sanakah menjaga Kang Arya gitu kan, atau memang Kang Arya nggak sadar nih ternyata ada yang ngikut gitu? Kayaknya sih nggak tahu deh. Intinya ya dimanapun tempat milik Allah itu aja sih. Paham. Nah terus dari kan Kang Arya penelusuran nih, ini mau nanya di balik layarnya sih Kang, ditemenin kadang berdua doang ya, kadang bertiga kan tadi. Dari setelah penelusuran itu ada yang setelah melihat atau mengalami mistis, ada yang sakit kah, yang kayak gitu-gitu Kang? Alhamdulillah enggak sih Mil ya. Enggak ya. Kalau sakit secara fisik suka ada sih saya pribadi, karena apa? Capean. Kita jalan-jalan jauh pakai sepeda motor misalnya. Ya. Tapi kalau sakit yang aneh-aneh enggak sih. Aneh-aneh, alhamdulillah saya. Kalian mesti nonton guys, karena seru. Penelusuran kan, apalagi dihostin sama Kang Arya, wah sudahlah mantap gitu. Karena memang khusus penelusuran. Gitu. Iya, seru lah pokoknya. Kalian harus lihat setiap hari jam 23.00. 23.15. Oh, 23.15. Tapi saya paling sebulan 4 kali coba. Karena penelusuran nggak bisa setiap hari. Iya. Gempor. Pastilah Kang. Udah gitu posisinya tuh di Kendal. Saya lumayan tahu tuh Kang Kendal. Karena emang dia deket pantai kan. Iya, deket pantai. Terus saya juga pernah waktu itu ke Kendal urusan kerjaan sih Kang. Jadi tuh kayak memang hawanya tuh bikin lengket. Kalian tau lah hawa-hawa kalau kita lagi di pantai gimana. Betul. Gitu ya Kang ya. Anginnya tuh bikin lengket. Betul. Biarpun kita nggak ngapa-ngapain tapi kita kekeringetan terus lengket gitu. Terus wangi auranya wangi-wangi garam. Betul. Tapi ini luar biasa, di makam itu sejuk sampai nggak digigiti nyamuk ke situ. Alhamdulillah. Luar biasa sih. Ada juga satu cerita di mana waktu kita berkunjung ke makam Pangeran Benowo, masih di daerah Pati itu, kan itu lokasinya di tengah hutan jati ya. Itu full oleh nyamuk kebon. Sampai yang nemenin saya, yang nganter ke sana tuh tepok. Iya. Dan saya selama di sana alhamdulillah tidak satu ekor nyamuk pun nyentuh. Jadi ketika saya lagi di depan makam itu lagi apa ya? Kita lagi ziarah lah ya, lagi kirim doa. Menurut keterangan yang lihat, itu seperti nyamuk itu ngeliling aja, satu pun nggak ada yang nempel. Dan itu dia melihat percis.
Jadi kayak ada tabir katanya nih ya. Ini katanya. Gue soalnya nggak tahu dan nggak ngerasa. Hanya pengakuan orang yang melihat. Jadi semacam ada tabir. Jadi nyamuk itu nggak bisa deketin. Itu waktu liputan di daerah Pati makam Pangeran Benowo, tapi akhirnya nggak jadi tayang gitu. Oh, Pati kan deket Gunung Muria itu Kang ya? Betul, Gunung Muria. Ya luar biasa guys. Setiap Kang Arya cerita duk gitu. Ada sih beberapa pertanyaan Kang nanti, tapi itu nantilah di balik layar aja. Siap. Oke deh, mungkin sampai sini aja malam Jumat Miku. Sekali lagi Kang, terima kasih sudah diterima di sini ya, sudah mau bercerita. Ya. Seru banget soalnya ceritanya dari legenda kita nih. Alhamdulillah. Yaudah, gue Milda pamit undur diri bersama Kang Arya Sena. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.